الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara, yaitu Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad SAW, dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para santri dimuliakan Allah, barusan tadi kita sama-sama mendengarkan firman Allah surat Al-Waqiah ayat 75 sampai ayat 80, surat Az-Zumar ayat 2 sampai ayat 3. Di sini ada satu kalimat penting, yaitu surat Al-Waqiah ayat 79 yang sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan. Apa yang dimaksud tidak menyentuh? Apa yang disentuh itu? Yaitu Al-Quran.
Ya, 78 atasnya itu fi kitabim maknun, kitab yang terpelihara. Al-Quran itu adalah kitab yang terpelihara dan kitab yang penuh dengan pemahaman, ya, ilmu, ya. Kemudian kemudahan-kemudahan dari Allah untuk menjalankan prosesi kehidupan dunia dan untuk menyongsong kehidupan akhirat. Kemudian di Az-Zumar disampaikan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Penyembahan kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ya. Baru orang yang seperti itu Allah akan sucikan hatinya. Allah akan masukkan Al-Quran ke dalam hatinya. Allah akan bimbing dia ke jalan Allah. Allah yang akan mengatur kehidupannya. Ya. Surat Al-Qiyamah ayat 17, 18, 19, Allah berfirman, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya. Jadi Allah yang memasukkan dalam hati kita Quran itu. Al-Fakir hanya menyampaikan kepada kalian. Dengan harapan kita bisa terus istiqomah seperti ini, supaya menjadi bagian dalam kehidupan kita apa yang kita lakukan ini. Ayat 18, Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka bila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaan itu. Diperintahkan oleh Allah untuk membaca, memahami. Ya. Kemudian thumma inna alaina bayana. Kemudian sungguhnya tugas kami pula untuk menjelaskannya, memberikan petunjuk jalan. Setelah dibaca, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada hamba. Ya. Dimasukkan dalam hati hamba, kemudian diberikan pemahaman bagaimana cara melaksanakan perintah Allah yang benar. Ya, dari Imran ayat 164 di sini Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika dia mengutus tengah-tengah mereka seorang Rasul Muhammad SAW dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka. Ini ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dan mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah. Ya. Memberikan pemahaman tentang Al-Quran dan kemudian memberikan contoh. Rasulullah menjadi contoh bagi hamba, bagi umatnya Rasulullah. Kita diminta ngikutin Rasulullah. Hikmah itu adalah contoh. Asbab Rasulullah menjalankan perintah Allah, ya, sempurna melaksanakan Al-Quran, maka terjadilah akhlak yang mulia seperti itu. Kita diminta mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sebenarnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sebelum ini kita susah untuk mengkaji Al-Quran. Sebelum ini kita sulit untuk khusyuk beribadah. Sebelum ini kita susah untuk menjauhi maksiat. Bahkan maksiat kecil pun terbiasa kita lakukan. Maka dengan pemahaman Quran ini, dengan tadabbur ini, kita bisa menjalankan perintah Allah, menjaga daripada perilaku-perilaku maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Baqarah 151 situ Allah firman, A'udzu minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum
yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul Nabi Muhammad SAW dari kalangan kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami. Ini membacakan. Al-Fakir kan membacakan ayat-ayat ini kepada kalian. Untuk apa? Supaya paham. Pembacaan yang diulang supaya dipahami. Ya. Menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah. Serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jadi Al-Quran ini membimbing kita. Memberikan pelajaran apa yang belum kita pahami. Ya, membuat kita tenang hati kita. Ayat 152, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Orang yang memegang teguh Al-Quran, maka dia akan mudah bersyukur kepada Allah. Dia akan menjauhi perilaku yang sesat. Tidak mudah ingkar kepada Allah. Ini orang dengan Al-Quran ya. Kenapa? Allah janji di atas tadi. Tidak disentuh kecuali oleh orang yang disucikan oleh Allah. Nah ini ya. Ya. Tidak akan disentuh Al-Quran kecuali oleh orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru bisa menyentuh Al-Quran. Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Waqiah 9 tadi. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan. Disucikan itu didekatkan kepada Al-Quran. Dimudahkan untuk mempelajarinya. Dimudahkan untuk memahaminya. Dimudahkan untuk melaksanakannya, dimudahkan. Dimudahkan untuk mengerti. Dimudahkan hidayah masuk, gitu loh. Maksudnya gini ya. Kemudian ayat 193, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salat, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang didekatkan kepada Al-Quran, orang yang disucikan sehingga bisa menyentuh Al-Quran, orang itu akan dibimbing mudah melaksanakan sholat. Akan dibimbing mudah untuk merasakan nikmatnya iman. Akan dibimbing mudah untuk khusyuk kepada Allah. Akan dibimbing mudah bersabar atas ujian Allah. Bagaimana sampaikan kepada kita semua, sering juga ya, ujiannya akan datang kepada kita pasti. Futur, bosan, kok gini-gini aja, kok nggak ada peningkatan, seakan-akan seperti itu. Padahal ada peningkatan, kita tidak merasakan peningkatan itu. Saking besarnya liang daripada hati kita, Allah besarkan, Allah sucikan, bersihkan terus. Harusnya malah lebih getol, lebih fokus lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun. Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka telah mati. Mereka hidup, diberikan rezeki oleh Allah. Kenapa? Kenapa mereka hidup? Mereka menguasai Al-Quran. Allah berikan kemudahan memahami Al-Quran. Sehingga jiwanya suci, jiwanya bersih, jiwanya kokoh. Maka hidup dia. Ya, seakan-akan kayak mati, ditanam, tapi hidup. Diberikan rezeki oleh Allah. Mereka adalah para suhada-suhadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Hidup di sisi Allah dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bal ahya'u walakin la tash'urun, di sini sampaikan seperti itu. Namun sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Ayat 155. Wa nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ini yang sering apa kita sampaikan. Inilah keadaan kita. Bahkan saat ini.
Ya, paham ya? Lu kapan ini akan kembali? Kapan akan Allah angkat? Allah akan selamatkan kita? Nanti saat kita betul-betul tawakal dan pasrah kepada Allah, Allah pasti akan janjikan itu kepada kita. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad SAW kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Disampaikan kabar gembira pada orang sabar, dia akan ditolong oleh Allah. Potongan Allah pada dekat. Allah gampang menolong. Cuma keyakinan kita yang tipis, yang kecil gitu. Maka tingkatkan dengan istiqomah Al-Quran, dengan hadir ke majelis yang penuh rahmat Allah ini, maka Allah akan tebal, Allah akan kokohkan batin kita. Ini benar. Semangat terus. Ya, warna fakir kegiatan juga sekarang. Ya, mulai pagi datang tetap saya duduk. Kenapa? Saya mencari keberkahan. Saya mencari sesuatu yang bermanfaat untuk saya, bahkan nanti kembali kepada Allah di akhirat. Ya. Di Al-Jum ayat 2 Allah firman sepadan dengan ayat di atasnya. Kenapa perlu saya berikan beberapa firman Allah? Kenapa? Meyakinkan kamu kebenaran isi Al-Quran. Ya. A'udzubillahi wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fil dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul Nabi Muhammad SAW kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajar kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hampir mirip tadi ya. Kenapa ini? Inilah tidak bersilang sangut Al-Quran. Linier. Ya. Ayat 1 dan lain menunjang sehingga dipermudah oleh Allah kita memahami. Dan di An-Nur ayat 31 di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو طفل الذين لم يظهروا ala auratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Perhatikan nih, Allah mengajarkan hukum kepada kita, membimbing kita supaya kita tunduk dengan aturan Allah, supaya kita mengikuti perintah Allah, supaya kita menjaga hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita, supaya kita tidak melampaui batas dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita tahu itu dan melaksanakannya, diminta untuk apa? Bertobat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, ya. Ini artinya katakanlah kepada para perempuan yang beriman dalam mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, janganlah menampakkan perhiasan bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka,
para perempuan muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya ketika diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Kita mengikuti ini contoh perempuan saya pakai contoh. Laki-laki juga ada contoh perempuan, karena banyak wanita yang melalaikan berkaitan dengan aurat ini. Ya. Banyak yang melalaikan seperti itu. Diingatkan, nanti sampaikan, sudah dilaksanakan. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ya. Diminta bertobat kepada Allah. Kita melaksanakan syariat. Kembali kita melaksanakan perintah Allah. Kita merasa benar. Kita tidak merasa punya salah. Tidak seperti itu. Kemudian di Al-Lail ayat 19 Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Tidak ada suatu nikmat pun yang diberikan seseorang kepadanya yang harus dibalas. Artinya gini, kita diminta ikhlas lillahi ta'ala. Datang ke majelis, ikhlas. Sedekah infak, ikhlas. Masalah perintah Allah, salat, ikhlas. Ya, berhubungan dengan orang-orang yang beriman, ikhlas. Berhubungan dengan orang-orang tidak seiman, tapi muamalah ikhlas, yang benar, tidak melukai, tidak menyakiti, tidak menipu. Nah, ini. Ya. Jangan dia bukan Islam, kita tipu. Haram, dilarang oleh Allah. Ya, muamalah kepada orang lain walaupun dia bukan seiman dengan kita, itu diperintah oleh Allah dengan muamalah yang sebaik-baiknya. Dilarang menipu karena tidak seiman terus seakidah. Ya, laksanakan semua dengan ikhlas. Ikhlas ini buat kita menang. Ikhlas ini membuat kita menjadi orang-orang yang kokoh, kuat. Ikhlas ini membuat kita menjadi orang-orang yang tabah atas ujian apapun yang Allah berikan kepada kita. Usikum manasyiatullah faqad faza muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya Allah, ya Tuhan kami, adalah rahmat kepada kami, ya Allah. Rahmat sehingga kita menjadi orang-orang yang khusyuk, ikhlas, ya Allah. Tabah dan melaksanakan perintah-Mu, dan ikhlas dan menjalankan apa yang telah Kau perintahkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jagalah diri kami, ya Allah, daripada gangguan setan terkutuk, ya Allah. Daripada gangguan iblis la'natullah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami, ya Allah, keberkahan dunia. Tapi jangan sampai lalaikan kami dengan dunia yang akan merusak juga, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami, ya Allah. Hubungan dengan orang-orang yang baik. Ya, kita bertemu dengan orang-orang yang tidak baik, ya Allah. Maka berikanlah hidayah kepada mereka, asbab mereka melihat kami. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kestabahan kepada diri kami, ya Allah. Tambahan kesabaran, ya Allah. Tambahkan ilmu pengetahuan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم.